kita berdoa dulu ya. Ya, jadi saya minta kepada Dina untuk memimpin doa belajar. Silakan Dina. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, jadi seperti biasa sebelum melakukan kegiatan belajar ataupun kegiatan lainnya, kita dahulukan dengan berdoa ya. Kenapa? Karena berdoa itu sangat penting. Ya, jadi tujuan kita berdoa pada hari ini sebelum belajar agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semua ilmu yang kita dapat atau kita peroleh pada hari ini berguna bagi kita. Ya. Ya, jadi hari ini anak-anak, siapa yang tidak hadir? Oh ya, ada temannya yang tidak hadir ya, Nurul Afifah. Ya, kebetulan ini ada suratnya. Dia lagi sakit ya. Ya. Baiklah. Jadi pembelajaran hari ini yaitu matematika ya. Ya. Kemudian bagaimana anak? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Tapi sebelum itu kita tepus semangat dulu ya. Masih ingat tepus semangatnya? Ingat. Ya, saya minta anak-anakku sekalian berdiri di tempat ya. Kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Oke. Tepuk semangat. Ha ha. Sekali lagi. Oke, saya yakin tambah semangat lagi untuk belajar. Kita lanjutkan pelajaran ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan bilangan pecahan sesuai nilai tempatnya dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan demonstrasi, peserta didik dapat mengurutkan bilangan pecahan, desimal dan persen dari yang terkecil hingga terbesar dan sebaliknya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengerjakan soal yang berkaitan dengan mengurutkan pecahan, desimal dan persen dengan tepat. Iya. Ya, jadi hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai pecahan. Iya. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi materi hari ini, saya mau tanya kepada anak-anak sekalian, ada berapa bentuk pecahan? 4. Ya? 4. Yang pertama, Biasa. ya pecahan biasa, kemudian pecahan campuran ya. Kemudian bentuk bilangan yang lain ada desimal dan iya. Jadi pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, ada bentuk bilangan desimal dan persen. Iya. Ya, jadi kita bahas dulu tentang bagaimana itu konsep pecahan ya. Ya, saya tampilkan video, silakan perhatikan bagaimana konsep pecahan sebenarnya ya.
video tadi apa saja yang kalian pahami tentang pecahan, ya? Apa yang kalian pahami tentang pecahan? Siapa bisa sebutkan? Apa yang kalian bisa petik dari tayangan video di atas tentang pecahan yang tadi disebut? Ya? Naikkan tangannya. Pecahan. Coba, siapa yang berani? Jadi pecahan itu terdiri atas pembilan dan kasih besar suaranya. Pecahan itu terdiri atas ada yang bagian atas itu ya seperti jempolnya. Ya tadi di tayangan video ya 1/2 ya. Yang mana pembilan dan yang mana penyebut. Jadi angka 1 ini atau bagian di atas adalah pembilan. Kemudian Penyebut. ya, yang bawah itu adalah penyebut. Iya, bagus. Ya. Kita lanjut. Kemudian ya. Ya, perhatikan. Jadi hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan mampu untuk menyusun atau mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, sebagai pemahaman awal, baiklah saya akan memberikan bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal ataupun persen ya, seperti contoh di atas ya. 0,5 jika dirubah menjadi pecahan desimal nilainya akan menjadi 1/2. Kemudian 0,75 desimal akan dirubah menjadi pecahan biasa nilainya menjadi 3/4. Begitu juga nomor bagian C 1,25 ketika akan dirubah menjadi pecahan paling sederhana menjadi 1/4. Iya. Dan 0,25 ketika akan dirubah menjadi pecahan yang paling sederhana nilainya adalah menjadi 5/4. Saya akan berikan contoh yang lainnya bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal ataupun persen. Ya, siapa lihat penghapusnya? Iya. Ya, perhatikan ya. Ya, kenapa kalian tidak bergerak belajar? Tepuk semangat lagi. Oke, berdiri dulu. Kurang semangat saya lihat ini. Ya, berdiri semua dulu. Kita tepuk semangat biar semangatnya kembali ya. Oke, tepuk semangat. Ya, betul. Ya, semangat. Ya, semangat ya. Ya. Perhatikan, jadi nilai pecahan kita akan rubah menjadi desimal ya. Misalnya ini berapa? 1/4 ini kita akan merubah menjadi pecahan desimal ya. 1/4 ya. Jadi caranya 1/4 ya. 1 ini pembilang dan 4 ini Penyebut. ya. Jadi dengan kata lain 1/4 itu berarti bahwa 1 dibagi dengan 4 ya. 1 dibagi dengan 4. 1 dibagi 4 tidak kita kalau kita mau lihat hasilnya 1/4 ini tidak bisa ya. Ya. Jadi otomatis
10. 2 kali 4, 8. Ya, 8 ya. Jadi perkalian 4 yang mendekati nilainya 10 yaitu 8. Berarti hasil dari perkalian 4 yang nilainya 8 adalah 2. berarti naik 2. turun. 8. Setelah ini Turun 2. ya 2 ya. Setelah ini apa yang kita lakukan? Ya? Ya? Pak, berapa ditulis sini Sawal? Iya, bagus. 20 ya. 20 bagi 4 berapa? 5. Jadi hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20. iya, habis ya. Jadi 1/4 jika kita rubah menjadi bentuk desimal nilainya 0,25. Iya. Oke? Ya, selanjutnya contoh merubah persen ke dalam bentuk pecahan paling sederhana ya. Seperti contoh di atas. Ini di layar ya. Ya, jadi persen ini dirubah menjadi pecahan paling sederhana nilainya 1/50. 1/50. Ya. Perhatikan. Jadi persen 25% kita akan merubah ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. 25% itu artinya per 100. Ya, bagus. Jadi 25/100. Kalau kita sederhanakan, ingat ya caranya. Yang mana pembilang lagi di sini? 25. Ya, 25 pembilang. Kalau penyebutnya 100. iya. Kalau menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Untuk lebih cepat menemukan pecahan sederhananya, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama dengan menentukan KPK-nya ya. Apalagi KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Iya, bagus sekali. Kelipatan persekutuan. Iya, KPK dari 25 dan 100 adalah berapa? Atau berapa di sini? Masing-masing dibagi berapa ini? 5. Dibagi? 25. Ya, jadi KPK dari 25 dan 100 itu adalah 25. Ya, dibagi dengan 25 per 5. ya. 25 dibagi 25 berapa? 1. 100 bagi 25 4. 4. Ya. Sekarang kita sudah temukan berapa bentuk pecahan sederhana dari 25%. Nilainya adalah 1/4. Iya. Sudah paham di sini sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kasih besar suaranya supaya saya juga dengar. Ya, sudah paham semua? Iya. Nah, selanjutnya jadi kita akan mengurutkan pecahan ya. Bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Sebagai contoh ya. Ya. Perhatikan. Saya kasih contoh dulu. Ya, perhatikannya saya kasih contoh di atas. Sebentar kita lakukan permainan ya. Kita lakukan permainan dengan mengurutkan pecahan dengan menggunakan kartu bilangan. Jadi ada kartu bilangan yang saya sudah siapkan ya. Ya. Tapi sebelum itu perhatikan dulu bagaimana cara mengurutkan ya. Ya, misalnya kita akan urutkan pecahan dari 25%, kemudian 2,5, selanjutnya
terkecil hingga ke terbesar. Ya, perhatikan. Jadi sebelum kita mengurutkan pecahan, ini kan ada beberapa bentuk bilangan, ada persen, ada desimal, dan ada pecahan. Ya, jadi kita samakan yang ketiga ini, kita samakan dalam bentuk bilangan yang sama. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua, ya. Yang pertama 25%. Kita akan rubah menjadi pecahan biasa, ya. 25% pecahan biasanya berapa? 1/4. Iya. 1/4. 2,5 pecahan biasanya berapa? 2,5 berapa? Ya, jadi untuk merubahnya berarti 25% ya, 2,5 ya, bukan 2,5%. 2,5 ya. Berarti 25 per berapa? 25/10 ya. 2,5 itu berarti 25/10. Bentuk paling sederhana dari 25/10 berapa? Masing-masing dibagi berapa? 10 bisa dibagi 5. 25. Masing-masing dibagi berapa ini? 25 ya? 5. Iya, bagus. Masing-masing dibagi 5. 25 bagi 5 berapa? 15. Hah? 3. 25 bagi 5? 5. Iya, bagus sekali ya. 25 bagi 5 sama dengan 10 bagi 5? 2. 5/2. Ini masih bisa sederhana dengan cara merubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. 5/2. 5/2 pecahan disederhanakan menjadi 2 1/2 ya. 2 1/2. Nah, kemudian 2/3. 2/3 ini otomatis sudah tidak usah dirubah karena sudah menjadi pecahan biasa ya. Ya. Sekarang kita urutkan yang mana terkecil. 2/2, kemudian 25% atau 2/3. Yang mana urutannya? 1/2. Ya. Ya. Jadi kita ini adalah bilangan, perhatikan ya. Ada 1/4, kemudian ada 2/3 dan ada 2/1/2. Nah, ini kita akan mengurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, jadi contoh di atas ini adalah pecahan yang tidak berpenyebut sama. Ada penyebut 4, ada lagi penyebut 3. ada lagi penyebut 3 dan ada berpenyebut 2. Nah, sekarang untuk menentukan urutan sesuai dengan yang terkecil hingga terbesar, jika penyebut yang berbeda, langkah pertama dulu adalah menyamakan penyebutnya, ya. Ya, jadi kita sudah belajar minggu lalu menyamakan penyebut, ya, dengan mencari apanya? Iya, KPK dari 4, 3 dan 2. Ya, berapa KPK-nya 4, 3 dan 2? Ya. Berapa? 12. Bagus sekali ya. Jadi KPK-nya adalah 12. 1/4 dirubah menjadi penyebut 12. Ya, siapa yang tahu caranya? 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 1? 3. Ya, jadi nilainya menjadi 3/12. 3/12. Kalau 2/3
Silakan. Husnul Hatimah berapa? 8 per? Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk temannya dulu. Ya, jadi nilainya 8 per 12 bagi 3 berapa? 4 kali 2? 8 per 12. Nah sekarang 2/2 mau kita rubah menjadi berpenyebut 12. Ya, caranya 2 tambah 1/2 berpenyebut 12. 1/2 ini mau kita jadikan berpenyebut 12 menjadi berapa? 8 per? Ada lagi yang lain? 12 dibagi 2. 6 kali 1? 6 kali 1 7? 6 kali 1 adalah? Ya, sawal 7 dia. Ya, jadi nilainya sama dengan 26 per? Ya, 26 per 12 sama dengan 26 per 12. Ada 8 per 12, ada 3 per 12, dan 26 per 12. Nah sekarang yang mana urutan paling kecil? 3 per 12. Berarti urutannya 1/4 baru 8 per 12. Berarti nilainya 2 per 3 baru 2. Iya, 2/2 ya. Ya, jadi ini sudah benar urutannya. Ya, seperti itu ya. Ya. Sudah paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan permainan ya. Ya, jadi kita akan melakukan permainan menyusun pecahan baik persen maupun desimal dengan menggunakan kartu bilangan. Jadi saya punya kartu bilangan ini. Ya, kita akan susun dari yang terkecil ke yang terbesar. Iya. Siapa mau tampil pertama dulu, naikkan tangannya? Hah? Atau saya tunjuk? Hah? 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya? Siapa yang mana naikkan tangannya? Kalau laki, ya, Husnul Hatimah naik ke atas. Siapa lagi perempuan 1? Ya, Tina. Yang laki-laki? Ya. Iya, sebentar Pak giliran. Iya. Jadi aturan mainnya, perhatikan ya. Aturan mainnya, silakan yang keempat ini berenggut. Kita susun dari kanan itu terkecil, bergeser ke kiri, terbesar, ya? Iya. Silakan ambil kartu di sini. Satu-satu saja. 1. Ya, silakan berenggut yang keempat. Yang mana? Siapa yang berdiri paling di sini dulu? Ya. Coba, mana tampilkan? Saya lihat apakah sudah benar. 25% ini 35%, 1/2 2,6. Jadi yang mana paling kecil? Kasih naik. Iya, jadi ini yang paling. Jadi itu adalah susunan, ada bentuk persen, ada pecahan,
ada desimal. Jadi yang paling terkecil adalah 25%, kemudian 35%, kemudian 1/2 dan 2,6. Iya. Berikan aplaus untuk temannya. Ya, silakan duduk. Ya. Oke. Siapa lagi yang berani tampil? Ya, Wisdayanti. Ya. Nurul Hikmah dan Sawal. Iya. Ya. Ambil kartunya Sawal. Ya, tidak usah terlalu banyak perhatikan. Ya, silakan berenggut. Siapa paling kecil dulu? Ya. Ini. Ayo mana? Coba 1/4, kemudian 1/2/5, 2,8. Ya, mana besar 2,8 dengan 2,6? Hah? Ya, coba ulang berebut. Perhatikan masing-masing lihat itu. Hah? Yang mana? Ya, coba perhatikan. Tampilkan. 2. Ya, ternyata masih ada kesalahannya. Jadi yang paling kecil adalah 1/4 dulu. Di sini. Setelah 1/4 baru 1/2/5. Setelah itu 2,6 baru 2/4. Ya, jadi itu adalah susunan yang paling tepat, ya. Oke? Sudah paham? Iya. Duduk. Nah, sekarang adakah yang berani? Satu orang naikkan tangannya. Adakah yang berani satu orang untuk tampil menyusun di sini dari yang terkecil hingga ke terbesar dengan mengambil 5 kartu? Adakah yang berani tampil satu orang? Ya, silakan Husnul Hatimah. Ya. Ya, silakan ambil kartu. Ya, di sini ya. Silakan ambil kartu 5, susun sesuai dengan urutan terkecil hingga ke terbesar. Terkecil hingga ke terbesar. Terkecil. Ya. Jadi ini adalah urutan dari yang terkecil hingga ke terbesar menurut Wisdayanti. Husnul Hatimah ya? Wisdayanti. Pakai masker jadi agak kelihatan seperti Wisdayanti ya. Perhatikan. Jadi urutan yang pertama adalah 1/2. Baru 15/10. Baru 4/5.
dari yang terkecil hingga ke terbesar. Oke. Ya, sekarang ya jadi sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Silakan tanyakan. Ya, sekarang kita bagi kelompok ya. Ya, sesuai kelompoknya kita bagi kelompok, ada LKPD yang mau diselesaikan. Silakan susun ini ya. Kerjakan secara berkelompok ya. Perhatikan, kerjakan soal berikut sesuai secara berkelompok. Jadi kelompok satu tugasnya urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Soalnya 1 2/5, 0,75, 4/5, 50%. Dan kelompok 2 begitu juga mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar dan sebaliknya. Ya, silakan kerjakan. Itu dikerja saja di LKPD-nya ya. Sudah? Ya, jadi sementara perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya, begitu juga dengan kelompok 2. Ya? Sudah semua? Kelompok 2 juga sudah? Ya, silakan kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil pekerjaannya di atas. Di sini, tapi di atas sini. Baca saja dari yang terkecil hingga. Susah suaranya. Dari urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Atau tulis di atas ya. Tulis. Urutan dari yang terkecil ya. Di sini. Dari yang terkecil sini. Dari terkecil hingga terbesar. Ya. Dari yang terkecil ke ada yang lain. Dari yang terkecil hingga ke terbesar.
ininya Robert, mana itu? 1,4. Bagaimana kelompok 2? Sudah benar di atas? Ya? Ya? Kalau apakah pekerjaannya kelompok 1 sudah benar? Hah? Dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi perhatikan ya. Ya. Jadi dari kelompok 1 ini ya, 1, 2 per 5, 0,75, kemudian 4 per 5, kemudian 50%. Inilah yang akan diurutkan ini, yang mana terkecil hingga terbesar. Coba urutkan sesuai dengan susunannya di atas. Apakah 1, 2 per 5 dulu paling kecil? Baru susun ke bawah saja. Bagaimana? Oh, ya jadi urutan 1. Ya, jadi bagaimana tanggapan kelompok 2? Sudah benar di atas? Ya? Dari yang terkecil hingga terbesar. Iya, dari yang terkecil hingga ke terbesar. Iya, jadi kelompok 1 masih kurang tepat ya. Ya, jadi susunan yang benar adalah, perhatikan, susunan yang benar dari yang terkecil hingga terbesar. Yang pertama adalah 4 per 5. 4 per 5 itu baru 50%, baru 0,75, baru 1, 2 per 5. Ya, ini susunan yang benar dari yang terkecil hingga terbesar. Ya, dulu kelompok 1. Ya, kemudian kelompok 2. Ya, kenapa bisa salah? Ya, kelompok 2.
Jadi kumpul tugasnya. Saya akan periksa per kelompok. Ya. Ya, selanjutnya saya akan berikan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menerima pelajaran hari ini. Ya, jadi diselesaikan secara mandiri ya. Ya. Ya, kembalikan posisinya dulu. Kembalikan posisi seperti semula. Kerjakan ya. Siapa yang belum dapat? Ya, silakan. Sudah? Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Sudah? Ya, kumpul yang sudah selesai. Oke. Sudah, Mi? Ya, bawa di sini. Kalau sudah, bawa, Mi. Ya. Mia, sudah? Ya, kumpul. Rival. Nurmadila. Nurul Hikmah. Sudah? Ya, Gusti. Ya. Oke. Rul. Arul, bawa ke sini Arul. Ya, sawah juga selesai. Sini. Sudah dikumpul ya? Ya, jadi saya akan melihat bagaimana apakah kalian sudah mampu menerima pelajaran hari ini atau belum ya? Ya, jadi dengan evaluasi ini saya akan menilai kemampuan Anda dalam menerima pelajaran hari ini. Oke? Ya. Ya, jadi dengan selesainya evaluasi kalian, maka hari ini kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini ya, pelajarannya. Yang pertama kesimpulan tentang pelajaran hari ini adalah mengenai pecahannya, mengenai pecahan. Ya, jadi pecahan, bentuk pecahan ada dua, yaitu ada bentuk pecahan desimal, kemudian ada bentuk bentuk pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian bentuk bilangan desimal dan
Iya, bagus. Ya. Baiklah. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya minta kepada Dina pimpin doa mengakhiri pelajaran. Oke? Silakan Dina. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Ya, baiklah anak-anak. Jadi sebelum kalian keluar dari ruangan ini, saya pesan kepada kalian bahwa perbanyak belajar ya, perbanyak belajar di rumah, jangan kebanyakan main ya. Tetap menjaga kesehatan dengan 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah, pelajaran hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan keluar.